bahwa yang namanya harta itu sangat menggiurkan. Maka barang siapa yang mencari harta dengan penuh kedermawanan, dia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Kata para ulama, yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kalau kita punya harta, maka harta itu akan berkah kalau dia memiliki daya yang luar biasa ke kita untuk berbuat kebaikan. Paham gak Pak Ibu? Kita punya THR, dapat THR. Yang pertama kali ada di kepala kita itu bukan beli handphone baru. Bukan itu yang pertama kali muncul di kepala kita. Tapi apa? Bagaimana membuat lingkungan sekitar kita tersenyum. Karena itu membuktikan bahwa apa? Harta kita membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah injury time, jadi kita harus habis-habisan. Iya nggak? Harus habis-habisan. Nggak apa-apa. Setelah ini saya minum, ya nggak? Azan, ya nggak? Oke, baik Bapak Ibu. Setelah tadi disampaikan sama Bu Widyaningsih mengenai bagaimana produk-produk ASA, Astra Life Syariah, maka ini yang saya sampaikan. Saya kasih disclaimer dulu. Saya bukan ustadz, apalagi ustazah, bukan. Saya hanya orang yang senang berbagi informasi, mengajak kebaikan. Yang namanya asuransi itu mengajak kebaikan. Kata Nabi, mandala ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, termasuk melalui tulisan para bapak-bapak, ibu-ibu wartawan itu tentang bagaimana kita harus berasuransi mempersiapkan masa depan yang lebih baik, itu adalah bagian dari kebaikan. Kata Nabi, orang yang mengajak kebaikan itu mendapatkan dua pahala. Pahala mengajak kebaikan dan pahala orang yang diajak kebaikan mau melakukan kebaikan. Paham gak Pak? Double pahalanya. Pahala mengajak kebaikan melalui tulisan, orang yang membaca terinspirasi dan dia melakukan kebaikan, kecipratan kita semua pahalanya. Dan ujung-ujungnya kita semua juga akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kata Nabi, nah ini juga kuis, kata Nabi, sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Nah, karena apa? Karena Ramadan ini masanya selnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dapat berkahnya, betul apa enggak? Bukan hanya yang muslim tapi juga yang non muslim. Bahkan sekarang di medsos ada namanya takjil war, ya enggak? Lagi happening tuh, ya enggak? Oke. Nah, ketika bicara mengenai harta di bulan Ramadan, tadi saya menyambung tuh dari Bu Widyaningsih. Katanya kalau warna hijau itu terkait dengan uang, iya enggak? Nah, next boleh? Saya ya. Oke. Nah, saya buka dengan hadis ini. Nabi mengatakan, memang harta itu, kata Nabi, inna hadzal mala hulwun khadirun. Pakai bahasa Arab ini biar agak syariah, ya kan? Yang namanya harta itu hulwun khadirun, sangat manis, sangat hijau, sangat menggiurkan. Faman akhadahu bisaqawati nafsin burika lahu fi. Maka barang siapa yang mencari harta, mencari pekerjaan, mencari nafkah dengan niat bisaqawah, dengan penuh kedermawanan, dia ingin berbagi. Makanya tadi ada istilahnya berbagi, buktikan apa tadi? Kasih sayang kita dengan cinta apa? Lengkapi cinta kita dengan kebaikan. Itu adalah bagian dari implementasi hadis ini, bahwa yang namanya harta itu sangat menggiurkan. Maka barang siapa yang mencari harta dengan penuh kedermawanan, dia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Kata para ulama, yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kalau kita punya harta, maka harta itu akan berkah kalau dia memiliki daya yang luar biasa ke kita untuk berbuat kebaikan. Paham gak Pak Ibu? Kita punya THR, dapat THR. Yang pertama kali ada di kepala kita itu bukan beli handphone baru. Apalagi yang handphone baru launching tadi jam siang 12. Jam 12 saya pakai 12 juta kurang 1000. Bukan itu yang pertama kali muncul di kepala kita. Tapi apa? Bagaimana membuat lingkungan sekitar kita tersenyum. Karena itu membuktikan bahwa apa? Harta kita membawa keberkahan. Ketika ada
uang THR yang kita peroleh, maka yang kita gunakan untuk apa? Membeli pakaian. Dalam arti apa? Membeli pakaian untuk menutup aurat, bukan untuk membeli aurat apa? Bukan untuk membeli pakaian yang membuka aurat. Paham nggak Bapak Ibu? Oke, jadi yang dimaksud dengan berkah itu bukan masalah besar kecil, tapi apakah ketika kita mendapatkan harta kita termotivasi untuk berbuat baik atau justru malah berbuat jahat. Clear ya sampai sini ya. Nah, sebaliknya juga kata Nabi, faman akhadahu bi israfi nafsin, maka barang siapa yang mencari harta dengan penuh hawa nafsu, hanya memenuhi keinginannya, kalau bahasanya Buning tadi, bukan untuk memenuhi kebutuhannya, lam yubarak lahu fi, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Wa kana kalladzi yakulu wa la yashba, dan dia itu seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Nah, kata Nabi gitu. Bahkan dalam ibarat yang lain, harta itu ibarat bayang-bayang tubuh kita. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kalau siang hari kita berjalan di luar, kan ada bayang-bayang tubuh kita. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bayang-bayang tubuh kita itu seperti harta. Oke, makin dikejar di siang hari bayang-bayang tubuh kita, makin mendekat atau makin menjauh? Makin menjauh. Itu tidak berkah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, jalanlah di siang hari, fokuskan tujuan kita untuk menebarkan kebaikan. Lengkapi cinta kita dengan kebaikan. Fokus untuk menebarkan kebaikan. Ibarat orang yang berjalan di siang hari tanpa mempedulikan bayang-bayang tubuh kita alias harta. Ketika kita berjalan, pertanyaannya, apakah bayang-bayang tubuh kita ngikut kita atau enggak? Ngikut kita atau enggak Bapak Ibu? Ngikut, itulah harta. Paham enggak Bapak Ibu? Oke? Nah, jadi itulah peringatan dari Nabi bahwa yang namanya harta itu bisa positif, bisa negatif. Bagaimana cara pandang kita itu akan menentukan bagaimana posisi harta. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa likulli ummatin fitnah, setiap umat itu akan mendapatkan ujian. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah atau ujian bagi umatku adalah harta. Nah, harta. Jadi hati-hati dengan harta. Oke, next. Oke, nah sekalipun demikian Bapak Ibu, ketika bicara mengenai harta, tentu di satu sisi kita dimintai untuk mencari harta tersebut, tapi di sisi yang lain harta itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Nabi dalam hadis yang cukup panjang, la tazulu qadama abdin, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Ini kita duduk berdiri gini. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kita tidak akan pernah bergeser nanti kaki kita sesenti pun. Apakah bergeser ke sebelah kanan, ahlul yamin, penghuni surga, atau bergeser ke sebelah kiri, ahlus shimal, penghuni neraka, kecuali hatta yus'ala an arba, dimintai pertanggungjawaban terhadap 4. Apa saja? Yang pertama, an umrihi, sekian tahun hidup di dunia digunakan untuk apa? Pertanggungjawaban pertama tentang usia. Yang kedua tentang apa? An ilmihi, tentang ilmunya. Selama belajar dari SD sampai S3 bahkan sampai STLR, nah digunakan untuk apa itu ilmu? Untuk memintar-mintari orang atau membuat orang jadi pintar beneran? Paham nggak Bapak Ibu? Oke. Yang ketiga tentang apa? Anjismi, tentang kekuatan tubuhnya. Ketika dia sehat, ketika dia masih muda, digunakan untuk apa? Membuat orang merasa nyaman berada di sekitarnya, atau justru membuat orang merasa tidak nyaman, kabur dari ketika Bapak Ibu. Dan yang keempat kata Nabi adalah an-malihi. Bedanya, an-malihi itu adalah harta. Bedanya yang 3 tadi, usia, ilmu, dan kekuatan badan, itu hanya ditanya digunakan, dihabiskan untuk apa. Tapi ketika an-malihi, kita dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang hartanya, ditanya dari 2 sisi bro. Min aina iktasabahu, dari mana harta ini Anda peroleh? Kata Nabi, wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu dibelanjakan, digunakan. Makanya kita perlu memanage keuangan kita. Kalau dari mananya, pastikan cari dana-dana yang halal, kan gitu ya. Nah, kita nggak usah ribet Bapak Ibu mengenai rezeki kita, udah ditakar.
Mau cari yang benar, mau dengan cara yang benar carinya, atau dengan cara yang salah, tetap nggak akan nambah rezeki kita. Udah di cerita zaman dulu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau satu waktu setelah melakukan perjalanan ingin sholat asar, dia titipkan keledainya kepada seorang pemuda yang lagi duduk-duduk di situ. Aku titipkan keledai ini, aku ingin sholat asar. Selesai sholat asar, ternyata apa? Keledainya hilang. Apa namanya? Tali pengekangnya. Pada saat itu tali pengekang itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Ada kambingnya, ada keledainya, tapi orang pemuda tersebut sudah hilang beserta dengan tali kekang keledainya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Dia minta sahabatnya untuk membelikan tali kekang yang baru di pasar Madinah. Setelah dapat dan dihadapkan kepada Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Subhanallah, ini tali kekang aku. Paham gak Bapak Ibu? Coba kau tanya kepada si pedagang di Madinah, berapa dia jual, berapa dia beli dari orang tersebut. Ditanya, setelah tanya dapat informasi apa? 2 dinar. Sekali lagi saya mengatakan, subhanallah, aku ketika datang ke tempat ini dan menitipkan keledai kepada pemuda tersebut sudah berazam, berniat kuat dalam hatiku ingin ngasih upah 2 dinar. Ternyata pemuda tersebut lebih memilih mendapatkan 2 dinar dari cara yang haram. Paham gak Bapak Ibu? Jadi pastikan bahwa sumber pendapatan kita dari pendapatan yang halal. Oke, ini saya skip aja. Ini butuh waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Oke, nah berarti kita sekarang bicara dari sisi pengeluaran. Oke, pastikan pendapatan kita pendapatan yang halalan, thayyiban, mubarakan fi, yang halal, baik dan berkah, kan gitu ya. Nah, setelah masuk diatur juga tuh pengeluarannya berdasarkan skala prioritas. Kenapa? Karena tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita dapat harta, prioritas pertama apa? Keluarkan hak Allah. Apa itu hak Allah? Yaitu apa? Zakat 2,5%. Nah, patokannya apa? Kalau harta Bapak Ibu dapat pemasukan, dapat gaji, dapat insentif, dapat THR dalam setahun, in total 85 gram emas. Itu batas mengeluarkan zakat. Kalau berarti sekarang katakanlah biar lebih gampang hitungnya 1 juta per gram. Berarti kalau in total Bapak Ibu hartanya, pemasukannya setara dengan 85 juta setahun, maka sudah wajib bayar zakat. Sebesar berapa? 2,5%. Biar gampangannya lagi, kalau kita gajinya adalah gaji tetap gitu, maka tinggal dibagi 85 juta dibagi 12, kurang lebih 7 juta. Kan gitu ya? Nah, maka barang siapa di antara Bapak Ibu sudah punya gaji pendapatan tetap setiap bulan minimal 7 juta, maka sudah wajib keluarkan zakat 2,5%. Gampang. Rumusan zakat bahkan prinsipnya itu simpel banget Bapak Ibu. Semakin besar effort kita untuk mendapatkan harta, maka semakin kecil rate-nya. Sebaliknya, semakin kecil effort kita untuk mendapatkan harta, maka semakin besar rate zakatnya. Contoh, kita selesai buka puasa bersama, pas pulang jalan kaki, di jalan kesandung kaki kita berdarah. Pengen marah banget kita kan, kita mau lihat apa yang membuat kita tersandung. Pas kita perhatiin, emas batangan 1 kilo. Kira-kira reaksi kita gimana? Ada satu lagi, biarin satu lagi dikenakan gitu ya. Nah itu kan tanpa effort, ya kan? Ketika tanpa effort, maka zakatnya berapa? 20%. Zakatnya 20% terhadap harta temuan. Termasuk kalau Bapak Ibu ini lagi kumpul kayak gini, tiba-tiba masuk SMS atau WA berhadiah. Selamat, Anda mendapatkan 2 miliar. Itu juga kena zakat 20%. Zaman dahulu pekerjaan yang paling prestisius itu adalah petani. Petani itu ada effortnya apa enggak? Ada yang nanam bibit kemudian panen, nanam bibit panen, nggak perlu pengairan lagi karena sudah ada secara alami. Karena ada effort maka didiskon sama Allah 50%, dari 20 menjadi 10%. Ada
Ada juga petani yang effortnya tambahan, harus membuat irigasi. Oke? Didiskon lagi dari 10% menjadi 5%. Lah kita yang jadi pegawai, karyawan, effortnya itu jauh lebih besar. Ya nggak? Kerja, keren dong, di Sudirman, Tamrin, rumah di Bojong, di Cilodong, pokoknya nggak ada di Google Maps gitu ya. Yang berangkat sebelum subuh, sebelum anak bangun, pulang dari Jakarta jam 5 sampai rumah, anak udah tidur karena kemalaman jam 10 malam. Pagi-pagi udah dandan rapi, pas masuk kereta udah aut-autan gak jelas, ya nggak? Kita sampai di kantor capek bukan karena kerja, tapi capek menuju tempat kerja. Effortnya luar biasa, Allah ngerti kayak begitu, makanya dikasih diskon 50%, dari 5% menjadi 2,5%. Itu udah the best price, Pak. Jangan ditawar-tawar lagi. Udah the best price. Pokoknya Bapak Ibu dapat harta, keluarin 2,5% zakat. Orang yang mengeluarkan zakat tidak disebut sebagai orang yang dermawan. Kenapa? Memang kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Yang dimaksud dengan orang dermawan itu yang bagaimana? Yang mengeluarkan sedekah. Nah, jadi orang-orang yang mengeluarkan sedekah itulah yang disebut sebagai orang yang dermawan. Bulan Ramadan ini kata Allah sel pahala, royal banget Allah. Semuanya dilipat gandain dan setiap orang tanpa melihat latar belakang agama dia mendapatkan limpahan berkahnya dari Ramadan. Kita jualan apa aja laku, betul nggak Bapak? Iya kan? Makanya tadi Bu Widyaningsih nyebut mengenai THR. Bagi mereka yang nggak dapat THR, dia minimal ada potensi dapat pendapatan baru, ya nggak? Tiba-tiba jadi pedagang korma, ya kan? Pengusaha sarung, apa jadi jual laku, betul nggak? Takjil laku sampai ada war-waran dan segala macam. Nah itu adalah keberkahan dari Ramadan. Tapi jangan lupa banyak pendapatan berarti juga harus pandai bersyukur dengan cara menebarkan kebaikan dengan bersedekah. Yang pertama. Yang kedua, keluarkan hak orang lain. Dua, bayar utang bro. Jangan semangat berutang, malas membayar. Ketika datang memelas, ketika ditagih malas, kan gitu. Oke? Jadi bayar utang. Kata Nabi apa? Setiap orang yang mati syahid pasti masuk surga kecuali dia masih mempunyai utang. Bahkan ada hadis yang lebih panjang. Andaikan ada orang yang dikasih hidup, kemudian dia manfaatkan hidupnya untuk berjuang, bertempur di jalan Allah, mati terbunuh. Kemudian sama Allah dikasih anugerah, dihidupin lagi, nggak kapok-kapok dia, perang lagi di jalan Allah, mati lagi terbunuh. Nggak kapok-kapok Allah, kasih hidup lagi, berjuang lagi di jalan Allah, mati lagi. Tetap kata Allah masuk ke dalam neraka selama masih punya utang. Hati-hati dengan utang, karena utang bisa menyebabkan amal baik kita tergerus. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, apakah engkau tahu orang yang bangkrut alias muflis itu seperti apa? Para sahabat mengatakan, oh ya Rasul, orang yang nggak punya harta, nggak punya perhiasan selama di dunia. Kata Rasul, bukan. Siapa itu ya Rasul? Orang yang bangkrut atau muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala kebaikan-kebaikan lain. Tapi di sisi yang lain dia pernah membuat kezaliman kepada orang lain. Dia pernah mengajak keburukan kepada orang lain. Dia pernah menuduh orang lain tanpa hak. Dia pernah mengambil harta orang lain tanpa hak. Sampai matinya dia tidak pernah meminta maaf. Maka kata Nabi, pada di akhirat nanti akan dikompensasi. Orang-orang yang menuntut atas kezalimannya itu akan diberikan pahala oleh Allah dari kita yang melakukan kezaliman. Jadi kebaikan kita lakukan itu harus ditransfer. Ditambah di sisi lain, kalau pahala kita udah habis, kata Allah dalam hadis tersebut, maka kalau masih ada yang menuntut kebaikan, menuntut kezaliman tersebut yang telah dilakukan oleh kita, keburukan-keburukan orang tersebut akan ditimpakan kepada kita. Tuh luar biasa. Udah kebaikan kita tergerus, ditambah lagi keburukan dia ditambahin ke kita. Makanya hati-hati mengenai utang, bayar utang. Dan yang ketiga, hak sendiri di masa depan. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'aban khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Hendaknya kalian merasa khawatir jika meninggalkan generasi-generasi berikutnya dalam keadaan lemah. Persiapkan proteksi, kurang lebih begitu, untuk keluarga kita. Karena yang namanya maut tidak pernah bercerita di awal. Datangnya selalu tiba-tiba, tidak bisa diperkirakan. Maut datang bukan karena kita sakit, ya kan? Maut datang bukan karena dia usianya sudah rentah, tapi kenapa? Ajalnya sudah tiba. Oleh karena itu kita perlu proteksi asuransi syariah. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Widyaningsih. Dan yang terakhir, baru setelah kita keluarkan hak Allah, hak orang lain, dan hak sendiri, kita gunakan untuk apresiasi diri, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah kenapa kemudian di akhir yang disebut dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita enggak demam gara-gara tetangga punya motor baru, kita enggak panas dingin gara-gara tetangga punya mobil baru. Kenapa? Karena kita sudah keluarkan hak Allah, hak orang lain, dan persiapan di masa yang akan datang. Tenang hidup kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.